Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mi Albonito. Dan mari kita langsung mulai saja pelajarannya. Vamos! Pada episode yang lalu, kita sudah membahas kata ganti orang sebagai objek. Baik sebagai objek langsung maupun objek tidak langsung. Tapi pada saat itu kita baru memberi contoh satu kalimat yang mengandung atau mempunyai kata ganti orang sebagai objek langsung. Nah, contohnya misalnya yo te amo, itu saya cinta kamu. Yo los amo, saya mencintai mereka dan sebagainya. Jadi contoh-contohnya baru untuk kata ganti orang sebagai objek langsung. Nah, untuk melengkapinya maka kita perlu contoh-contoh dalam satu kalimat di mana objeknya itu objek tidak langsung. Ya, bagaimana? Tentu berarti kita akan memperhatikan yang kolom ini, tabel yang ini. Ya, objek tidak langsung. Nah, untuk contohnya misalnya kita akan mengatakan kalimat seperti ini. Saya memberi kepada mereka uang, misalnya setiap hari, setiap minggu dan sebagainya. Jadi saya memberi kepada mereka uang. Sesungguhnya arti di dalam pengertian objek tidak langsung itu ini diberi kata kepada gitu. Jadi misalnya kepada saya, kepada kamu, kepada Anda, kepada dia laki, gitu terus, kepada kami, pada kalian, ya. Kepada mereka, kepada Anda sekalian. Jadi di sini artian sebagai objek tidak langsung itu ada kata kepada begitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri bahwa objek itu adalah objek tidak langsung. Nah, untuk memberi contoh ini saya contohkan atau saya ambil kata memberi, yaitu kata dasarnya itu dar, D-A-R. Ini kebetulan sebetulnya kata kerja tidak teratur, ya. Tapi jangan khawatir terhadap kata kerja teratur maupun tidak teratur. Semuanya harus dihafal aja nantinya, ya. Sampai saat ini memang kita masih mengeluarkan contoh-contoh kata kerja yang teratur. Dan untuk kali ini saya contohkan satu kata kerja yang dianggap tidak teratur, yaitu kata dar ini, ya, yang artinya memberi. Nah, kata dar ini, kata kerja dar ini kalau dikonjugasikan dengan masing-masing subjeknya ini, itu konjugasinya menjadi doi, das, da, damos, dais, dan. Doi, das, da, damos, dais, dan. Kata dasarnya, kata kerja dasarnya atau infinitifnya adalah dar. Maksudnya gimana? Ya, ini dar itu akan menjadi doi kalau dipakai dengan subjek yo. Gitu. Jadi dar akan menjadi das kalau dipakai dengan subjek tu, gitu ya. Jadi yo doi, tu das, dan seterusnya. Misalnya da itu untuk apa? Untuk subjek usted, el dan ayah. Itu sama, yaitu da. Dengan damos itu kalau subjeknya nosotros atau nosotras. Dais itu untuk subjek vosotros atau vosotras. Dan itu untuk subjek ustedes, Anda sekalian, itu ellos atau ellas, mereka, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi konjugasi lengkap dari kata kerja dar itu adalah doi, das, da, damos, dais, dan. Jadi yo doi, tu das, usted da, el da, ella da, nosotros damos, nosotras damos, vosotros dais, vosotras dais, ustedes dan, ellos dan, ellas juga dan. Doi, das, da, damos, dais, dan. Bisa semuanya, nanti bisa. Oke, kita kembali kepada kalimatnya. Saya memberi kepada mereka uang. Sudah dijelaskan berulang kali bahwa ini adalah susunan atau word order dalam satu kalimat menurut kaidah bahasa Indonesia. Saya memberi kepada mereka uang. Jadi mereka menempatkan
baik objek langsung maupun objek tidak langsung dalam bahasa Indonesia itu objek langsung dan tidak langsungnya itu sesudah kata kerjanya memberi, ya. Dalam hal ini kata kerja memberi atau dar. Tapi ingat, dalam bahasa Spanyol justru posisi kata kerja dan objeknya itu dibalik, yaitu kaidah bahasa Spanyol mengatakan bahwa objeknya itu baik objek langsung maupun objek tidak langsung ini diletakkan sebelum kata kerjanya. Jadi untuk menerjemahkan ini kita harus seolah-olah nanti susunannya saya kepada mereka memberi uang gitu seolah-olah. Ya. Nah, coba kita mulai terjemahkan itu ya. Saya ya jelas sebagai subjek adalah yo. Ya. Saya sebagai subjek adalah yo, ya terus saja. Kita tulis adanya saja dulu ya. Memberi untuk kata yo, memberikan dar itu untuk subjek yo adalah doy. Tulis saja dulu ya. Yo doy. Yo, sorry. So, ini kita tulis apa adanya dulu. Yo memberi doy kepada mereka, kan objek tidak langsung kepada mereka. Tentu cari kata mereka yaitu ellos. Sebagai objek langsung dia akan los, kan? Tapi ini yang diperlukan adalah objek tidak langsungnya, yaitu les. Nah, kita tulis les di sini ya. Ini les. Nah, uang dalam bahasa Spanyol adalah dinero. Ini dulu pernah muncul juga kata dinero ya. Jadi sementara kita dapatkan menurut susunan bahasa Indonesia itu yo doy les dinero. Tapi karena kita sudah tahu kaidah bahasa Spanyol menempatkan objek pronounnya ini baik yang langsung maupun tidak langsung sebelum kata kerjanya. Jadi ini harus kita rubah susunannya menjadi yo tetap di situ. Tapi kemudian doy kita geser ke belakang dan les kita geser ke depan. Yo les baru doy-nya. Nah, yo les doy. Dinero ya dinero. Nah, jadi saya memberi kepada mereka uang itu yo les doy dinero. Bukan yo doy les dinero, karena yo doy les dinero itu menurut kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan yang kita cari adalah bahasa Spanyol. Tentu menurut kaidah bahasa Spanyol yaitu menempatkan objek pronounnya di depan atau sebelum kata kerjanya. Kalau kaidah bahasa Indonesia menempatkan objek pronounnya sesudah atau di belakang kata kerjanya. Ini sama dengan bahasa Inggris. Saya memberi kepada mereka uang dan I gave pada mereka, I gave them money, kan gitu ya. Itu word order atau susunan kata-katanya dalam kalimat itu sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama. Tapi berbeda dengan bahasa Spanyol yang menempatkan objek pronounnya sebelum atau di depan kata kerjanya. Ingat itu ya, selalu begitu. Jadi hasilnya saya memberi kepada mereka uang, yo les doy dinero. Ya, les ini dari kata mereka sebagai objek tidak langsung les. Kalau objek langsung kan los. Ya, satu ketika kita akan menggunakan kata los. Pada saat yang lain tentu mungkin kita memerlukan kata yang les karena sebagai objek tidak langsung. Kalau los ini misalnya saya mencintai mereka, kan losnya. Saya mencintai mereka, yo los amo. Kita pakai yang los sebagai objek langsung. Tapi saya memberi kepada mereka uang, ya kita pakai yang les. Jelas ya? Oke. Nah, perhatikan tadi. Yo les doy dinero. Saya memberi kepada mereka uang. Kepada mereka,
kalau ini masih diragukan, karena kepada mereka itu bisa kepada mereka yang laki-laki, eos, atau kepada mereka yang eas, kan? Biasanya dalam satu kalimat, konteksnya itu udah ada sebelumnya ya, pembicaraan sebelumnya sudah ada. Kita itu membicarakan mereka yang mana, oh yang mereka laki-laki itu, atau oh kita mereka itu yang perempuan. Itu konteks bahasanya sudah ada sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan saya memberikan pada mereka uang, ya. Tapi kalau ini mau diperjelas bahwa yang kita maksud di sini pada mereka, itu mereka yang laki-laki itu, bukan yang mereka perempuan, itu boleh dijelaskan di sini, misalnya yo les doy dinero, kan, tambahin kata a ellos gitu, ya, tuh. Kata jelas ini, yo les doy dinero a ellos. Oh, ini maksudnya saya memberikan uang kepada mereka, mereka yang laki-laki itu, ya, karena uang. Maka di sini jelaskan kan aeos. Kalau yang dimaksud itu mereka yang perempuan itu, ya boleh ini diganti nanti menjadi yo les doy dinero aeas, gitu ya. Jadi nanti jelas aeas. Nah, jadi boleh diperjelas dengan begitu. Yo les doy dinero aeos. Yo les doy dinero a ellas, boleh. Tapi kalau konteksnya sudah jelas, misalnya kita itu ngobrol, kemudian saya mengatakan kepada teman bicara saya, lihat itu semua orang laki-laki yang di sana itu, ya, lihat tuh orang laki-laki yang di sana itu, berapa banyak orang dia. Mengapa? Oh, saya memberi mereka kepada mereka uang setiap hari. Nah, udah jelas kan? Yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang laki-laki itu. Maka tidak perlu dijelaskan dengan ayos, juga orang sudah mengerti. Atau kebalikannya, misalnya saya katakan, lihat tuh perempuan-perempuan yang di sana itu, ada 10 orang perempuan di sana itu. Terus lawan bicara saya tanya, mengapa? Ada apa? Saya memberikan atau memberi kepada mereka uang setiap minggu. Tentu sih lawan bicara saya tahu bahwa yang dimaksud dengan mereka itu adalah mereka yang barusan saya sebutkan tadi, yaitu yang orang-orang perempuan itu. Kalau itu sudah jelas konteksnya seperti itu, maka penjelasan AES juga nggak perlu kan, ya. Tapi kalau dipaksakan lagi, diberi dijelaskan lagi, ya tidak apa-apa, tidak salah. Ya. Jadi boleh yo les doy dinero a ellos, berarti kepada yang pada laki-laki itu, atau yo les doy dinero a ellas, pada perempuan-perempuan itu. Nah ini adalah salah satu contoh, satu kalimat yang mengandung kata ganti orang sebagai objek, dan kebetulan kata ganti orang sebagai objek itu adalah sebagai objek tidak langsung, gitu ya. Nah, maka itu yang digunakan ya objek yang bentuk yang objek tidak langsung yang ini. Kalau yang perlu objek langsungnya ya ini. Tapi dalam satu kalimat nanti, baik objek langsung maupun objek tidak langsung ternyata bentuknya sama. Contohnya seperti kak saya ini kan, sebagai objek langsung dia me, sebagai objek tidak langsung juga tetap me. Jadi yang begitu mempermudah kita membuat kalimatnya karena sama, ya. Tidak harus mikir yang mana yang harus pakai bentuknya, gitu ya. Seperti juga kamu kan bentuk objek langsung dan objek tidak langsungnya sama, yaitu T. Tapi kalau dia nih L, dia laki-laki, bentuk objek langsungnya lo, sedangkan objek tidak langsung, bentuk objek tidak langsungnya le. Jadi sini berbeda. Jadi kita harus berpikir yang mana yang harus kita pakai. Oh, karena kita perlu objek tidak langsung, maka yang kita pakai adalah yang le, bukan yang lo. Termasuk nanti yang dia perempuan, ya sebagai objek langsung dia lah. Tapi sebagai objek tidak langsung dia nanti le. Jadi nanti kita perlu yang mana ya tergantung dari objeknya itu, objek yang langsung apa objek yang tidak langsung. Begitu ya. Nah, ini satu contoh dulu
Semoga bisa dipahami dan kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti akan kita sambung lagi pada episode berikutnya. Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa atau tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Ingat, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses channel yang kita subscribe itu. Ya. Terima kasih untuk kedua hal itu, untuk like dan subscribe. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.